Ya, Bapak Hendrik Lewerisa dari fraksi Partai Gerindra. Terima kasih pimpinan, Ibu Bapak anggota Komisi 6 yang saya hormati, Pak Menteri, Pak Wakil Menteri, Pak Tiko, Pak Pahala, dan seluruh jajaran Kementerian BUMN yang saya hormati. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama Pak Menteri, saya juga mau menyampaikan happy birthday itu Pak Menteri. Semoga tetap sehat, panjang umur, dan senantiasa menjadi anugerah buat bangsa dan negara ini. Saya sama Pak Menteri, rekam digital saya masih ada Pak. Saya salah satu anggota Komisi 6 dan salah satu anak bangsa yang memang menaruh harapan sangat besar kepada Pak Erik. Saya percaya Pak Erik mampu untuk membawa BUMN ke arah yang lebih baik. Dalam semangat untuk membenahi BUMN Pak Menteri, saya mau meminta perhatian Pak Menteri untuk satu BUMN, yaitu Perum PNRI, Percetakan Negara Republik Indonesia. Ini BUMN tertua di Indonesia sebenarnya Pak. Bahkan lebih tua sejarahnya dibandingkan dengan Jiwasraya. PNRI itu didirikan tahun 1809, Jiwasraya itu 1859. Ini luar biasa nih sejarahnya nih Pak. Dan ada peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2012 yang memberi penugasan kepada Perum PNRI untuk mencetak lembaran negara, tambahan lembaran negara, berita negara, tambahan berita negara, dokumen pemilihan umum, bahkan mencetak kartu ATM, kartu kredit, kartu debit, smart card, dan lain-lain Pak. Tapi hari ini kita tahu betul bahwa PNRI ini kan sudah mati suri Pak Menteri. Sayang juga ini Pak. Dia mati suri sementara swasta berkibar untuk skop kerja yang sama gitu. Memang betul PNRI tidak bisa memonopoli jasa percetakan, misalnya ijazah atau administrasi pemilihan umum, pasti harus lewat pengadaan barang dan jasa, ada PP-nya juga. Tapi ini kan milik negara Pak. Kalau kita membiarkan BUMN ini mati sementara swasta merajalela di segmen pasar itu, di mana keberpihakan kita dan di mana visi kita untuk penguatan BUMN? Saya terus terang Pak, saya agak miris dengan nasib PNRI hari ini Pak. Karena apa? Karena swasta berkuasa di segmen pasar, di pangsa pasar yang mestinya harus menjadi captive marketnya PNRI. Apa masalahnya Pak Menteri? Kalau memang kalah bersaing, butuh capital expenditure yang besar atau working capital untuk alih teknologi misalnya, switch teknologi ke teknologi digital, ya dibantu Pak. Jangan itu menjadi kendala klasik sehingga harus kalah bersaing dengan swasta. Saya tidak memusuhi swasta. Swasta itu harus hidup juga. Tapi kalau bandingkan swasta berkibar lalu BUMN mati, saya tidak terima sebagai anak bangsa ini. Swasta membayar pajak, BUMN juga bayar pajak, menghasilkan PNBP sama, BUMN juga demikian, rekrut tenaga kerja sama juga. Tapi bedanya adalah kalau BUMN itu sejahtera, dia kasih kontribusi kepada negara dan negara balikin kepada rakyat, rakyat sejahtera. Kalau swasta berkibar, ya yang berkibar kan keluarganya, yang sejahtera kan keluarganya, bukan rakyat Pak. Ini visi kita mau diarahkan kemana ini Pak? Kalau kita betul-betul ingin untuk membenahi BUMN Pak, saya minta perhatian Pak Menteri untuk satu BUMN ini Pak, karena memiliki sejarah yang panjang, yaitu Perum PNRI Pak. Nah, saya kira kan kita juga punya Peruri. Kalau Peruri konsentrasinya ke percetakan uang, kenapa tidak di merger saja Pak Menteri? Peruri dan PNRI. Di merger hanya dua divisi, satu divisi cetak uang, satu divisi cetak non uang, selesai. Tapi Peruri yang sehat itu bisa melakukan crossing, ya subsidi silang lah untuk tetap menghidupkan PNRI. Tapi dalam satu entitas baru pasca merger nanti. Saya kira Pak Menteri mohon ada perhatian kepada eksistensi Perum PNRI ini Pak. Sama seperti Pak Andre Pak, soal saya juga menyampaikan nasib karyawan PNRI di Maluku Pak. Ini sudah 12 bulan mereka belum digaji Pak Menteri. Kemarin baru dibayar 1 bulan, masih ada 11 bulan kewajiban tunggakan kepada karyawan PNRI di Maluku. Pak Menteri, saya mohon kalau bisa ada kebijakan sehingga kasihan mereka ini mengabdi kepada BUMN dengan loyalitas yang tinggi,
Tapi terluntah-luntah nasib mereka, Pak. Saya sebagai wakil mereka, saya wajib untuk menyampaikan ini kepada Pak Menteri. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua dan terakhir, Pak Menteri, saya setuju sekali dengan kebijakan pemberdayaan ekonomi pesantren. Dengan segala hormat, Pak, ini kebijakan yang baik sekali. Tapi saya mau tanya kepada Pak Menteri, apakah kebijakan yang sama itu juga dilakukan kepada misalnya pemuda-pemuda gereja misalnya, atau pemuda-pemuda Katolik misalnya? Kan kita punya unit-unit bisnis juga di jemaat, Pak. Atau kepada komunitas bisnis Hindu atau Buddha dan sebagainya. Karena kita NKRI, Pak Menteri. Saya harus menyampaikan ini karena saya mendapat juga masukan dari konstituen saya. Pak Hendrik, tolong tanyakan ke Pak Menteri. Kalau ada kebijakan Menteri BUMN untuk pemberdayaan ekonomi pesantren, kenapa kita tidak dapat? Kita memahami kita minoritas, tapi proporsional ya. Kalau pesantren dapat 8, kita dapat 2 juga nggak apa-apa lah, Pak. Tapi jangan sama sekali, Pak Menteri. Saya kira demikian, Pak Menteri. Saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.